Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musabbihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala izin, nikmat, rahmah, hidayah serta karomahnya kita dapat menjalankan tolabul ilmi pada majelis zikir ma'rifatullah yang kita cintai ini. Bersalam kita tak akan pernah dilupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabil Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 4 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dalam kita memperjalankan ma'rifat turuh, mengenal diri, sewujud diri bukanlah diri, namanya diri sesuatu yang berdiri. Ini sudah sampai saatnya mengenal kembali pada tahapan pertama. Kita mengenal yang dikatakan diri lam jalalah, diri mutlak bagi Tuhan, diri mutlak bagi wujudnya dalam masa ketuhanannya yang akan diutus menjadi Rabbi, penguasa, Ar-Rabb penguasa dan dikuasai dan menguasai. Inilah yang dikatakan dengan ketuhanan. Sebagaimana kita mengenal lam jalalah pada akhir daripada pelajaran tahap pertama, mim nun sin ya pada zahir dikatakan manusia, lam alif hamzah ya dikatakan pada kodrat batin, digabung menjadi lam jalalah. Lam jalalah itu bukan lamnya 4 buah, tetapi jalalah itu adalah jam, dikatakan dengan lam tersirat dan batin tersirat. Itu yang dikatakan lam jalalah, yaitu lam alif. Mana yang dikatakan lam alif? Lam pada sifat batin dan alif pada sifat rahasia. Sekarang di tahap ketiga ini, kedua ini, kita akan mempelajari asal usul lam jalalah ini yang akan menjadi diri batin nanti. Baik, pertama kita akan kaji dulu apa itu asal usul alif yang menjadi diri rahasia. Begitu ya. Yang kedua, baru kita kaji dari mana asalnya lam jalalah itu. Gitu ya. Jadi dipadu keduanya menjadi sir dan batin, rahasia dan batin. Nah, coba bayangkan, rahasia tidak terlihat ditambah lagi batin tidak terlihat. Nah, hebatnya tuh diri ya. Nah, tidak terlihatnya rahasia pada alif, tidak terlihatnya rahasia pada lam jalalah. Tingkatnya di lam jalalah berupa batin dan di alif berupa rahasia. Dinamakan lam alif pada lam, menandakan lam itu hanya makom, tapi dia sebetulnya alif juga. Nah, ini yang akan unik, kita buka rahasianya. Kita akan pelajari dulu alif. Baik, kita mulai. Sebelum alif bernama alif, dia itu sudah memiliki, sudah berdiri
sebuah alam hayat. Alam hayat disebut alam jauhar. Sebelum alif berbentuk alif, namanya alam jauhar, yaitu alam hidup. Di dalam alam jauhar terdapat sebuah wujud yang sangat suci, dinamakan Nur Kudus. Nur Kudus ini adalah wujud yang sangat suci yang ada disimpan oleh Allah di dalam jauhar. Nah, alam jauhar menyimpan Nur Kudus, maka diperjalankanlah Kudus tadi. Kalau dia saat kudus, dia belum punya derajat, entah batin, entah sir, entah apa, dia belum, entah zat, itu belum ada kodratnya. Akhirnya diperjalankan oleh Allah, ditajalikan. Kudus suci tadi, wujud suci itu menjadi rahasia yang disebut dengan basita. Basita ini adalah kodrat rahasia yang mana sudah naik derajatnya ke makom rahasia yang disebut dengan basita. Nah, jadi akhirnya alam jauhar itu sudah memiliki basita, dinamakan dengan kodrat jauhar basita. Jauhar basita adalah Nur Kudus, sebuah hayat yang paling suci. Maka dalam hal ini alif tetap memperjalankan, Allah memperjalankan dari rahasia menuju makom batin, dinamakan wujud. Ya, kenapa batinnya bernama wujud? Karena batinnya bisa berwujud apa saja. Dia bisa berwujud apa saja, makanya wujud. Nah, dari batin wujud inilah asal muasal zat terjadi. Maka batin mewujudkan zat. Nah, sementara zat ini asal usul dari zohir terjadi. Jadi kalau kita melihat alam ini, itu dari awalnya dari zat. Nah, jadi tinggal berarti sudah sampai zat atau zohir. Nah, tinggal menzohirkan. Berarti yang empat ini, ya, pertama tadi dikatakan alam jauhar, yang kedua dikatakan basita, yaitu alam rahasia, yang ketiga alam batin wujud, yang kelima, yang keempat alam zat. Berarti jauhar, rahasia, batin, zat ini yang dinamakan alam fa. Alif, alam fa, tapi alifnya belum ada karena alam alif belum bertemu. Alif kan hayat, waktu kita di puncak kan sudah dibahas itu hayat. Nah, itu belum ada. Yang ada alam batin, alam fa. Nah, itu yang empat tadi, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi kepada lam jalalah. Kalau alif adalah tadi wujud, lam jalalah adalah wujudnya, wujud dari alif, makanya namanya lam alif. Nah, itu wujud. Nah, kenapa di lam jalalah lam alif tidak kelihatan? Seperti laksananya juga alif tersirat juga tidak kelihatan, karena lam jalalah ini adalah sebuah kodrat, ya, sebuah kodrat dinamakan dengan sabitah. Kalau jauhar kan basitah, kalau di lam jalalah sabitah dibalik. Nah, sabitah artinya apa? Kodrat hak atau halus. Nah, saking halusnya dia tidak terlihat. Nah, itu lam jalalah, tapi kodratnya batin, tidak terlihat karena dia batin. Nah, gitu. Dari batin tadi, maka diwujudkanlah oleh sabitah tadi, yaitu sebuah kodrat hayat, ya, sebuah kodrat hayat. Hayat itu bernama karajiah. Karajiah itu artinya penampakan. Sebuah nur, sebuah hayat yang memantulkan ke wujud. Yaitu wujudnya apa? Rupa-rupa atau bentuk. Nah, itu tugas batin.
Jadi lam jalalah kerjanya membuat bentuk, yaitu berbentuk apa. Nanti kodratnya bisa dia berbentuk tubuh, berbentuk wajah. Nah sementara yang sir alif dia akan berbentuk hayat. Nah jadi coba perhatikan, saya kalam atau saya sampaikan yang saya kalamkan tadi, dilihat di papan tulis ya. Nanti juga akan saya bagikan nanti ya. Nah gitu. Bisa kira-kira dilihat di HP-nya? Bisa, jelas. Ya. Jelas Buya. Nah jadi ini yang saya bilang tadi alif. Alif ini adalah wujud, ada. Nah ini sebelum alif ini ada, yang ada adalah jauhar, alam jauhar, alam jauhar. Nah alam jauhar ini di dalamnya ada kudus, wujud kudus atau sebuah wujud yang suci. Nah karena telah diangkat kodratnya ke sir, maka dikasih nama basita. Nah batin yang kujadikan, nah basita, batin yang kujadikan. Nah sifatnya wujud, ada. Nah, dari inilah sir yang saya maksud menjadi batin wujud. Dan batin wujud asal muasal zat zahir jadi. Berarti ini jauhar. Ini namanya alam fa. Ya, alam batin. Cuma karena belum ketemu seperti ini, lam alif atau lam jalalah, ini yang lam jalalah. Belum bernama alif. Kenapa? Hayatnya belum muncul. Nih, yaitu lam jalalah. Artinya tiada, ya, karena tiada apa? Karena dia halus, bukan tidak ada. Nah yang halus ini bernama sabita. Kalau yang di wujud tadi basita, kalau yang di maujud sabita. Dibalik, sabita ini sebuah hayat yang bernama karajiah. Gunanya hayat ini memantulkan wujud jasad atau wajah ini atau rupa-rupa ini yang akan membentuk nanti. Nah makanya dia bertemu seperti ini, dinamakan alam wujud, alam yang tidak terlihat. Alif berasal dari sir, lam berasal dari batin. Nah kalau dilarikan ke kodrat manusia ada dua cara pembacaan. Pertama dibaca la apabila mengingat zahir, dan dibaca il apabila mengingat batin. Ya. Nah, maka kalau disatukan la il. Nah, tinggal lahanya apa? Nanti itu nggak usah dibahas sekarang, ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita sudah mendapatkan asal usul lam jalalah dari sebuah kodrat halus, yaitu wujud yang halus namanya sabita. Nah alif berasal dari jauhar, kodratnya basita atau sir. Nah ini yang dipertemukan gitu. Jadi kalau di lam tubuh diibaratkan lam jalalah ini jatuh ke tubuh, nah sementara alif jatuh ke napas, itulah ya. Kalau batinnya lam jatuhnya ke batin, lam jalalah jatuhnya ke batin jantung, dan alifnya kepada yang menggerakkan jantung. Oh, begitu tuh kajiannya jemaah. Ya. Jadi illallahu. Nah, berarti itu naik batin dari il. Nah, Allahu berarti naik dari la. La illaha. Nah ya, jadi kalau disatukan illallah. Nah jadi ini akan tahap ini kita hanya tidak mentajalikan seperti itu, tapi kita mengkaji asal usulnya, bukan mengkaji tajalinya, ya. Nah tetapi untuk mengamalkan boleh. Apa yang diamalkan? Mengamalkan sir dan batin yang tidak terlihat hanya dengan satu zikir, zikir batin namanya. Nah zikir batin ini dilakukan dengan hidung,
ya, nupus dengan hidung, tidak boleh dengan mulut. Dengan kalam ini tidak boleh berupa huruf, tapi berupa desahan dari nafas batin, ya. Nah, dan mengamalkan yaitu sampai diri itu nyawa sir dan tubuh batin, berarti sampai lenyap dan tiada. Itu latihannya, ya. Jadi kalau dengan hidung kan boleh aja, mau di kantor, mau di mana aja kan boleh, gitu ya. Mau di tempat bekerja, di mana aja boleh. Nah, ini zikir batin. Nah, jadi gitu. Kita coba di muzakarohnya. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik memandu jamaahnya. Insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Insyaallah Buya, sehat selalu Buya dan keluarga. Selalu sehat insyaallah. Insyaallah. Insyaallah Buya, pada malam hari ini jamaah disajikan materi oleh Buya terkait asal usul daripada lam jalalah dan alif ini. Betul. Ya, fokus kita kepada dua hal itu, para jamaah sekalian. Bila mana ada hal dari penjelasan Buya yang belum dipahami, silahkan ditanyakan langsung ke Buya terkait asal usul dua hal tersebut. Silakan jamaah. Silakan untuk bertanya bagi yang belum paham, ya. Ya, silahkan Pak Rudi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Videonya dibuka. Iya. Terima kasih juru tablik. Semoga Buya senantiasa dalam keadaan sehat selalu Buya. Insyaallah. Ini yang saya ingin tanyakan Buya, yang tadi Buya salamkan tentang alam johar, basita, alam batin, dan alam zat, itu kan di empatnya disebut alam fa. Itu mohon jawaban. Ya, itu yang dinamakan alam fa atau alam batin. Makanya alif itu akan setelah disatukan nanti, ini kan belum tak ada tajalli penyatuan ya. Setelah disatukan nanti baru dia menjadi alif itu hayat, baru ketahuan sehingga dia hidup dan bergerak. Nah, kalau sekarang kan baru diterangkan jabariyahnya, tapi belum hidup dan bergerak dia. Laksana seperti kita hidup dan bergerak. Nah, setelah alam batin sempurna, alam jalalah ini, dengan segala yang akan disempurnakan dalam kajian nanti, barulah muncul yang dikatakan batinnya diri. Nah, ini yang domir. Domir itu batinnya diri, yaitu batin yang akan masuk membawa hak berkuasa dan menguasai. Nah, inilah yang dikatakan surat Al-An'am ayat 165 itu. Ya, aku jadikan engkau untuk berkuasa dan menguasai, dan aku bekali engkau dengan derajat, yaitu derajat ketuhanan. Wah, luar biasa. Itu yang dipanggil dengan Rob. Jadi kalau manggil Rob itu lihat aja wajahmu sendiri gitu. Ya. Ya Allah, lihat wajah sendiri. Nah, itulah suatu wujud tempat menerima sandaran disebut dengan ya. Nah, jadi kalau lam alif hamzah ya, ya-nya sampai di tubuh untuk menerima doa atau tempat bermohon. Tajalinya gitu ya, tajalinya gitu. Jadi selain dari tubuh, kalau kita memandang dengan batin, itu setan semua lagi, tidak ada lainnya. Kenapa? Zahiru Rabb, Zahiru Rabbi. Nah, ya. Jadi nggak boleh lagi dilihat kemana-mana. Harus melihat Zahiru Rabbi, Zahir itu akan menuju Tuhan. Ya Allah. Nah, itu tetap sendiri. Rabbi ala qalbu min ala Rabbi, kan gitu. Kalau engkau rindu dengan kulihatlah dirimu sendiri, kan gitu.
Paham? Insya Allah Bu ya. Alhamdulillah luar biasa sekali penjelasan Bu ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Rudi. Silahkan jamaah yang lain. Ya, yang belum paham bertanya di sini alam tolabul ilmi. Ya, kita bukan mendengarkan ceramah tetapi menjadi seorang penceramah. Gitu. Ini Bu ya, sambil nunggu kawan yang lain nih terkait Betul, dengan silakan. usul alif tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jabariyahnya sedikit lagi Bu ya terkait asal usul alif ini yang dimulai dari kodrat basita tadi Bu ya, atau nur kudus. Ya. Jadi kalau dikatakan alam fa tadi berasal dari alam jauhar disebut dengan alam rahasia, jauhar. Ya gitu. Dari jauhar, alam rahasia, alam batin dan alam zat. Ada 4 jalan, ya. Nah, 4 kodrat inilah yang akan menjadi alif. Nah, nanti kalau sampai dia bertubuh, tubuhnya akan bernama yaitu wujud, sir, batin dan kodrat. Nah, ini akan jadi tubuhnya nih. Dan tubuhnya ini akan menjadi lahu, tubuhnya Tuhan. La wujud, la ilaha illallah. Sir, illaha. Batin, illallah. Kodrat, Allahu Allah. La ilallah kan kulitku, illaha kan dagingku, illallah kan Allahu Allah kan tulangku. Nah, dia akan menjadi tubuh lahu. Nah, lahu kun. Disitulah jadinya. Nanti ke situ arahnya, ya. Nah, gitu, paham? Nah, ini yang dikatakan dengan diri lam jalalah, yaitu alam ketuhanan, bukan kaji Tuhan wujud tunggal, jangan salah ya. Insya Allah ya, alhamdulillah ya, insya Allah. Silakan para jamaah yang lain, luar biasa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Nah, jadi kita harus mengenal itu semuanya, ya. Jangan kita hanya mengkaji tapi kita tidak bisa mentadabur kaji itu dan tidak masuk ke lau ma'bud, yaitu penglihatan atau kenyataan di dalam kitab Al-Quran. Ya, tidak ada kaji diri mencari kitab sunnah. Ingat itu. Sunnah itu adalah kitab daun, buah, ranting, bukan kitab pohon. Jadi bukan kitab tulad. Yang dikatakan kitab tunggal adalah kitabullah, yaitu dirimu sendiri yang akan menjadi bacaan menuju Tuhan, membaca diri sendiri. Nah, gitu. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Silakan Pak Badrun. Terima kasih Pak Sardi memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Amin, insya Allah. Dilihat dari yang 4 jauhar basita dengan sir batin sat terhimpun kepada alif wujud. Yang di terhimpun 4 berarti bisa dilarikan ke Kemana? yang kerajia. Yang kerajia. Ayan kerajia itu adalah yaitu yang dikatakan ayan kerajia itu dari yang halus, sabitah, al-haq. Al-haq, sabitah, ya, hayat dan maujud. Nah, itu diri halus. Kalau yang alif diri tersirat. Nah,
bukan sabitah, cuma basitah. Dibalik. Kalau lam jalalah dia disebut dengan sabitah. Sabitah itu sebutan terhadap batin yang halus. Makanya lam alif itu juga tidak terlihat, gitu kan? Karena lamnya alif, ya. Nah, kalau lamnya alif, alif berwujud lam, alif berwujud alif. Nah, sebetulnya alif juga itu. Nah, cuma dia wujudnya batin, wujudnya kodrat. Makanya iblis dan setan tidak mampu lagi mengejar kaji ini, karena kaji ini sudah masuk ke alam pandang. Jadi tidak bisa dikejar, digoda, nggak bisa digoda-goda lagi orangnya gitu. Karena sudah masuk ke alam pandang dan alam rasa. Jadi itu tadi. Nah, 4 pada posisi alif, mulai dari sir, ya, batin, sir, batin, ya, wujud dan zat. Nah, itu dinamakan kodrat alam fa, ya, itu namanya alam fa, alam batin. Nah, digabung 3 oleh ahyan sabita dan ahyan karajiah ditambah wujud, bentuk. Nah, dia yang akan menghiasi tubuh batin itu nanti. Dia yang akan menghiasi. Jadi nggak ada yang mirip hantu, ya kan? Jadi sudah ada, tapi Tuhan bukan hantu, ya kan gitu. Insya Allah. Ya, jadi itu yang berarti 4 tambah 3 berapa? 7. 7. Nah, itulah diri simpan. Insya Allah Buya, insya Allah. Gitu. Paham? Insya Allah ya. Ya, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Badrun. Silahkan para jamaah dilanjut. Luar biasa. Silakan. Jadi mohon di sini Buya, mohon maaf ini mumpung ingat Buya, lanjutan tadi pertanyaan tadi asal usul alif. Ini kan lam jalalah ini Buya, ini kan merupakan wujud juga dari alif. Seperti apa jabariahnya itu Buya? Mohon Buya. Kodratnya itu, jadi zohirnya dari sir itu batin. Jadi zohirnya dari rahasia itu namanya batin. Batin itu tidak bisa berlindung dari rahasia, dilihat sama rahasia. Nah, ini kamu, nah gitu, ya. Jadi nggak bisa berlindung dia, makanya dia alif yang terlihat. Padahal dia sama kayak kita megang tangan kita. Ini kamu, tapi kan tangan saya kan gitu. Nah, seperti itu yang dikatakan lam alif. Nah, ya, lamnya alif. Nah, arti kalau lamnya alif ya alif, tapi berkodrat alam, kan gitu. Nah, kan jelas peruntukan kajinya, ya enggak? Nah, kapan dia bisa menyatu? Nanti ditejalli. Nah, jadi minggu depan kita sudah masuk latihan bertajalli, bagaimana mempersiapkan diri untuk mengirim atau menyampaikan batin tersembunyi domir ini kepada insan, iksan dan ihsan. Nah, ini kita nanti ada latihannya itu, ya. Nah, dengan apa kita kirim? Ihsan itu dengan apa kita kirim nanti? Kepada insan, kepada insaniyah, kepada insani, kepada insanu. Nah, nanti akan terjadi latihannya minggu depan insya Allah. Sekarang asal usul alif lam jalalah kita sudah nggak bisa dibohongin orang, sudah ada, kita tahu semua. Jadi nikmatnya kaji ini karena diakui oleh Al-Quran, ditanda tangan oleh Allah di surat Al-An'am ayat 165. Ya kan gitu. Nah, membuktikan 165 An'am, an jatuh kepada alif, am jatuh kepada tubuh lam jalalah, kan gitu.
Nah, ini sudah terbukti bahwasanya telah Allah katakan di situ, nyatakan kekuasaan dan berkuasanya kamu, kan begitu. Nah, ini Rob. Jadi kalau kita sudah tingkat tajalinya sudah menyentuh rahasia Al-Quran, kebenaran kaji ini luar biasa. Hanya orang yang terbuka ijab dengan Tuhan yang mampu menyaksikan kaji ini, gitu, dan mengalami kaji ini. Nah, gitu, paham kira-kira? Alhamdulillah paham Buya. Iya, Alhamdulillah. Buya. Silahkan Pak Rajmon, silakan. Nah, baik jamaah, nanti saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.